Halo, saya mahasiswa program studi sumber daya aquatik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nias. Di sini saya membagikan video edukasi tentang isu-isu kontemporer AMDAL perairan. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Perkembangan dunia industri tentunya berdampak positif dan negatif bagi kehidupan maupun lingkungan. Dan salah satu dampak negatif dari perkembangan industri adalah menimbulkan polusi dan menghasilkan limbah yang dapat menurunkan kualitas mutu lingkungan kita. Pada kondisi tertentu, jika kualitas lingkungan menurun, maka akan berdampak juga pada penurunan daya dukung lingkungan dalam memberikan kehidupan pada kita semua. Oleh karena itu, untuk menjaga mutu lingkungan ini dapat dilakukan dengan mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran. Salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran ini adalah dengan adanya analisis mengenai dampak lingkungan, atau sering kita singkat dengan AMDAL. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat, calon sarjana, maupun seorang profesional sebagai bagian dari lingkungan hidup ini, harus dapat memahami hakikat dari AMDAL, sehingga pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat tercapai. AMDAL perairan merupakan instrumen penting dalam menilai dampak suatu kegiatan pembangunan terhadap ekosistem perairan, baik perairan darat maupun pesisir. AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai alat pencegahan kerusakan lingkungan demi mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, seiring berkembangnya tantangan global seperti perubahan iklim, pencemaran mikroplastik, dan degradasi ekosistem, muncul pertanyaan penting, yaitu apakah AMDAL perairan saat ini masih relevan dan adaptif terhadap isu-isu kontemporer tersebut. Video ini akan menilai 3 isu utama dalam AMDAL perairan, yaitu perubahan iklim, pencemaran mikroplastik, dan penerapan tata kelola berbasis ekosistem. Perubahan iklim memberikan dampak nyata terhadap ekosistem perairan, antara lain peningkatan suhu air, perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut, serta meningkatnya kejadian cuaca ekstrim. Dampak ini berpengaruh langsung terhadap kualitas air, produktivitas perairan, dan kelangsungan hidup biota akuatik. Yang kedua yaitu isu pencemaran mikroplastik. Mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran sangat kecil yang berasal dari degradasi plastik besar, limbah rumah tangga, aktivitas industri, serta alat. Yang kedua, isu pencemaran mikroplastik. Mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran sangat kecil yang berasal dari degradasi plastik besar, limbah rumah tangga, aktivitas industri, serta alat perikanan. Mikroplastik telah ditemukan di hampir seluruh ekosistem perairan dan dapat terakumulasi dalam tubuh biota air, sehingga dampaknya tidak hanya mengancam kesehatan organisme perairan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan manusia melalui rantai makanan. Yang ketiga, tata kelola berbasis ekosistem merupakan pendekatan pengelolaan yang mempertimbangkan keterkaitan antara komponen biotik, abiotik, dan aktivitas manusia dalam satu kesatuan ekosistem. Jadi, AMDAL seharusnya menjadi instrumen awal penerapan pendekatan ini karena menilai dampak kegiatan secara menyeluruh terhadap ekosistem perairan. Namun, dalam praktiknya, penerapan tata kelola berbasis ekosistem dalam AMDAL masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan data ekosistem, pendekatan sektoral, serta lemahnya integrasi antar wilayah. Di Indonesia, reklamasi telah lama menjadi trik dalam pembangunan. Tahun 1995 adalah permulaan rencana reklamasi pesisir pantai Manado dan Teluk Jakarta. 2012 sampai 2014 adalah tahun-tahun polemik reklamasi Teluk Benoa. 2017 hingga 2018, reklamasi berlangsung di Pantai Losari, Makassar.
2018 sampai 2019, pemerintah Riau menerbitkan peraturan daerah terkait reklamasi di Tanjung Piayu. Di luar Indonesia, reklamasi memiliki wajah lain. Panorama Palm Island di Dubai, keriangan Pulau Sentosa di Singapura, hiruk-pikuk Pulau Tungchung di Hong Kong, dan beri tempat bagi Belanda sebagai negara pelopor reklamasi yang sukses. Tapi, sebenarnya apa sih itu reklamasi? Mengapa proyek ini diminati pengembang dan pemerintah, tapi di sisi lain ditolak keras oleh beberapa pihak? Ini berarti ada dampak besar yang dihasilkan. Apakah itu? Seteguk teh hangat dulu ya. Nah, DP Explore kali ini akan membahas reklamasi pantai dan dampaknya terhadap lingkungan, sembari mengajakmu berandai-andai tentang gambaran bumi di masa depan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reklamasi berarti usaha memperluas tanah dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, reklamasi adalah pemanfaatan sumber daya lahan dengan cara pengerukan dan pengeringan lahan. Sedangkan Persatuan Insinyur Indonesia menyebut reklamasi sebagai pemanfaatan lahan dengan cara dikeringkan atau mengubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Artinya, reklamasi adalah pembuatan daratan baru dari dasar laut atau sungai yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal.